Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Jitama, kelas 12 IP 1, absen 29. Di sini saya akan berpidato tentang pengaruh internet terhadap remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat juri praktek pidato bahasa Indonesia, Bu Ida, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa berbaur dengan mewahnya dunia yang berteknologi, mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada dengan berbondalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada. Seperti warnet, ya. Dunia informasi tanpa batas. Begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh dikata memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet ini, akses atau jalan terhadap menyampaikan informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya seraya membalikkan tangan atau mengejapkan mata seperti ini. Nah, banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat raya ini. Apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan, terutama teknologi di saat ini. Nah, teman-teman sekalian, internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dan dimanapun. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai kita dapat berkumpul dalam rangka uji praktik sarana kriminalitas, ya, teman-temanku sekalian. Ataupun asusila termasuk juga. Masa remaja merupakan masa kita bertumbuh. Namun masa remaja Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas-fasilitas ini untuk mencari hal yang aneh-aneh, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh ataupun video-video aneh yang bersifat asusila. Seperti yang kita tahu, Ialah lainnya yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Nah, namun demikian tidak semua siswa melakukan hal yang demikian. Hanya segelintir siswa-siswi yang usil saja yang dapat melakukannya karena kurang memiliki seperti rasa bertanggung jawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya, keluarganya, tetangga-tetangganya ataupun rakyat sekitarnya. Namun pada umumnya internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran di sekolah yang ia terima. Nah, hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan gurunya berbicara. Apalagi di depan meja, pojok kanan depan sendiri. Wah, itu bahaya. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur generasi muda. Nah, teman-teman sekalian, remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, dia akan mengikuti hal yang penting dominan yang berada di dekatnya. Jadi kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masa-masa remaja akan mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan.
Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya setelah 2 tahun tidak bertemu dengan teman saya yang bernama Dani. Dia itu kebetulan pecandu ya, sekarang dia itu pecandu narkoba ya, narkotika obat berbahaya ya, teman-teman pasti tahu lah istilah itu. Nah, dia itu awal mula, dia itu yang saya kenal, dia itu baik banget anaknya, soleh ya tuh. Tiap pagi, tiap sebelum matahari terbit, dia selalu sholat subuh di masjid, sholat duhur, asar, terutama maghrib sama isya. Nah, setelah sholat dia langsung ngaji, dan itu berhari-hari dialami oleh saya dengan si Dani itu. Terus setelah saya pindah ke luar kota, saya pindah ke Jember, dan Dani pindah ke Solo, ke Jawa Tengah. Kebetulan di sana dia juga mendapati temannya pecandu ya, pecandu. Jadi si Dani ini kembali lagi ke yang dulu, gara-gara dia di Solo ya toh punya teman. Dan awal perkenalan teman mereka itu, temannya si Dani itu berawal dari Facebook. Jadi dari Facebook terus ada message yang masuk ke HP-nya teman saya, si Dani itu tadi. Terus ditawarkan obat. Terus si Daninya ya iya aja, dia mau. Akhirnya ketemuan COD-an di suatu tempat, terus bertemulah. Akhirnya bertemu, dan di saat itu Dani langsung nyoba lagi, terus kecanduan lagi, kecanduan narkoba, kembali lagi ke yang dulu. Itu semua pengaruh internet yang negatif, teman-teman sekarang. Itu pengaruh internet yang negatif. Nah, remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi ya, sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif, justru sebaliknya, dia akan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu alangkah baiknya jika kita bisa bijak ya, dengan menggunakan fasilitas ini sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri pribadi kita. Selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi. Bukan kita yang dikuasai teknologi, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Bukan kita yang dipimpin oleh teknologi, tapi kita yang harus memimpin teknologi. Bukan kita yang mengontrol kita, tapi seharusnya kita yang mengontrol teknologi. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak remaja, terkhususnya terutama diri saya pribadi, untuk menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian, kita pun ikut berlari menyongsong masa depan yang lebih cerah, terutama untuk masa depan Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya, dari kalimat yang saya ucapkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.